Murah ya. Oke, hari ini kita berbincang-bincang mengenai kesehatan ini. Bersama saya ada Ibu Danti dari Bekasi. Beliau ini praktisi kesehatan sudah belasan tahun loh, dan rutin mengikuti workshop-workshop. Jadi kita juga mau tahu ya bagaimana yang disebut sehat alami. Kita temui Ibu Danti. Halo Bu Danti. Halo Bu Intan, selamat malam. Selamat malam juga semua teman-teman yang bergabung di YouTube pada malam hari ini. Ya Bu Intan, gimana? Sehat ya Bu? Sehat. Nah, ini ya makanya kita bincang-bincang ya. Karena saya pengen tahu juga, kita semua pengen tahu bagaimana Ibu Danti yang sudah belasan tahun ya jalanin. Karena saya lihat juga perkembangan kesehatan ibu dan keluarga makin lama makin baik gitu. Dengan cara-cara seperti ini gitu. Ya, bagaimana kita juga mau tahu gitu. Yang disebut sehat alaminya Ibu gitu. Ya, saya sharing aja ya Bu Intan berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Jadi apa yang sudah saya lakukan selama belasan, kayaknya udah kelamaan ya. Tapi ya lumayan cukup lama lah, ya, hampir 10 tahun ya, 10 tahun lebih memang ya. Saya melakukan pola hidup sehat ya. Karena ternyata setelah saya melakukannya, ternyata banyak sekali saya bisa berhemat Bu Intan. Yang udah jelas, suami saya kerja sebagai karyawan, itu medical claim-nya tuh utuh Bu. Jadi nggak pernah kepake. Oh, wow. Jadi Ya, yang disebut baik ya kalau kita sehat ya. ya, karena memang saya tuh sebenarnya paling takut sama jarum suntik, makanya saya pikir daripada saya ke dokter, ya bukannya saya anti dokter ya enggak, tapi mendingan kalau buat saya lebih baik saya mencegah daripada udah mengobati. Itu Bu Betul Intan. sekali, setuju itu. Dan benar tadi yang dibilang sama Bu Intan, pada saat kita sakit, ya kita nggak bisa maksimal dalam bekerja. Ya kan? Nah, kalau kita nggak bisa maksimal dalam bekerja, otomatis ya income juga mengikuti. Itu sih yang saya bisa sharing. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman semua yang ada di YouTube, saya akan share ya pengalaman saya nih, pengalaman saya dalam menjalani pola hidup sehat. Gak usah pakai yang diet-diet berat banget ya, kan ada orang yang sampai nggak makan pagi, nggak makan ini, kok masih belum itu juga ya tubuhnya. Nah, saya hanya menjalani hidup sehat sesuai dengan yang porsinya saya aja. Nah, pada malam hari ini saya dibantu oleh Ibu Mei yang bisa bantu untuk share screen-nya. Oke, Ibu Mei. Bisa dibantu untuk share screen-nya, untuk file-filenya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya di layar. Jadi kalau lihat langsung di layar, Bapak Ibu akan bisa langsung paham ya. Ya, ini Bu Intan. Kenapa sih orang sakit? Nah, orang banyak bilang ABC. Nah, ternyata dari salah satu workshop kesehatan yang saya ikuti dari seorang dokter dari Afrika ya. Nah, penyebab tubuh sakit itu karena yaitu tadi, karena skala penyakit itu bersumber dari tingkat keasaman atau asidosis. Nah, dalam tubuh manusia kita tuh ada pH yang normal. pH normal itu antara 7,35 sampai 7,45. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kondisi pH-nya Bapak Ibu di bawah 7,3 itu berarti kondisinya asam dan udah pasti Bapak Ibu mengalami sakit ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada di 7,3 lebih, nah itu berarti dia kondisinya basah. Nah, itu yang disebut sehat. Nah, termasuk juga temperatur. Temperatur normal adalah 37 derajat, oke? Nah, saya belajar dari dokter tersebut bahwa sumber penyakit dalam tubuh manusia, semua penyakit kecuali kecelakaan dan keturunan itu cuma menyumbang 3% Bu Intan. Iya, Banyak iya. orang, saya diabetes, saya hipertensi. Ternyata yang penyakit keturunan itu cuma menyumbang 3%. Oh, ternyata cuma sedikit ya. Cuma 3%, jadi jangan pakai alasan. Nah, yang sebenarnya adalah karena kita mengikuti pola makan orang tua kita. Makanya ketemu yang namanya asidosis atau asam tubuh kita. Nah, 3 hal utama yang menyebabkan asam tubuh kita. Yang pertama adalah ketidakseimbangan pola makan, kemudian polusi radiasi IMF di sekitar kita dari gadget, wifi,
HP, laptop, dan sebagainya. Dan yang ketiga yang menjadi sumber tubuh asam adalah stres, khawatir, dan konflik emosional. Nah, sebenarnya dari 3 hal ini yang paling cepat menurunkan imun tubuh kita itu yang ketiga, Bu Intan. Oh, Paling cepat kalau Dokter Yapi waktu itu bilang malah 400 kali lipat membawa ke arah kematian. paling besar Paling rupanya. besar ya. Makanya ini harus dikelola dengan benar ya, stres, khawatir, konflik emosional. Nah, akibat-akibat dari 3 hal ini ya itu Bapak Ibu bisa lihat yang hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, kanker, artritis, dermatosis. Nah, itulah asidos ya, namanya asam jadi tubuh kita. Nah, solusinya apa? Pasti kita cari solusi kan. Nah, sebenarnya apa sih rahasia tubuh sehat? Tadi udah dibilang di awal sama di slide sebelumnya bahwa dasar tubuh yang sehat adalah harus basah, harus alkaline. Saat tubuh bersifat asam akan mengambil 20% sel mineral. Nah, jadi penyakit bukan karena faktor usia, melainkan karena sel mineral yang terambil atau terkuras. Nah, ini kita nggak sadar, Bu, karena nggak kerasa. Nah, betul juga ya. Nah, ini kalau tadi ya, dari 3 hal, makanan, radiasi, dan tadi ya pola pikir, stres. Yang pertama adalah pola makan. Nah, yang benar adalah seperti ini, kita makan 80% pembentuk alkali, sayuran buah-buahan, susu, putih telur, itu adalah protein. 20%-nya makanan pembentuk asam, daging, bebek, kambing, ya, udang, kepiting, nasi, roti, dan berbagai macam minuman ringan. Nah, cuman kebanyakan orang di luar sana, termasuk saya dulu sebelum melihat workshop ini, kebalik Bu Intan. Iya. Saya yang 20%-nya yang di sebelah kiri, 80%-nya. Jadi ayam bisa 1 potong, nasinya 2 piring. Enak soalnya memang. Atau sayur asem ya kan, sayur asem, ikan asin, nasinya 2 piring apalagi pakai sambal. Nah, kebalik saya, tapi sejak saya tahu pola ini, wah saya rubah pola makan saya. Oke. Nah, tadi kan makanan ya. Kemudian ada apa? Tantangan kesehatan global. Bapak Ibu banyak banget polusi lingkungan, diet nggak sehat, kebersihan kurang. Nah, ini mencakup nanti yang nanti akan disampaikan berikut ya. Imun sistem rendah. Nah, ini penting banget. Kurang olahraga ditambah stres. Wah, kecampur-campur deh, Bu. Nah, pasti harus kita cari dong solusinya. Betul, betul. Nah, sering tuh kita merasakan lapar ya. Aduh, kepala saya kok pusing ya. Oh, ternyata lapar. Begitu makan pusingnya hilang. Nah, kalau perut, organ kita lapar kerasa. Kalau nggak perih-perih, pusing, ya lemas, kerasa. Tapi kalau sel yang kelaparan itu nggak terasa. Makanya di sini dibilang, jika kekurangan makan kita bisa merasakan lapar, tapi kalau sel yang lapar, kita nggak bisa merasakannya. Akibatnya apa? Kalau perut yang lapar tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja, emosi meningkat. Bapak Ibu bisa lihat ya di slide. Dan sementara kalau sel yang kelaparan tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kalau sel kita tidak bisa bekerja maksimal terus-menerus, lama-lama apa? Jaringannya ikut rusak, jaringan sel. Berdampaknya kemana? Organ tubuhnya nggak bisa kerja maksimal. Lama-lama orangnya ya kayak mesin Bu Intan, dipakai terus, lama-lama rusak. Ya, karena nggak pernah dikasih oli, ya kan nggak pernah nggak ada pernah diservis. Nah itu, jadi tubuh kita tuh sebenarnya kayak mesin Bu Intan. Iya, iya. Oke. Nah, saya punya solusinya. Saya sejak 10 tahun lebih yang lalu mengkonsumsi yang namanya makanan pokok sel tubuh. Ini adalah kulit ari beras merah terbaik di dunia. Ya, Bapak Ibu bisa lihat mengandung alfa PSP. Jadi kulit arinya, bukan beras merahnya. Selama ini kebalik Bu Intan. Yang kita makan adalah ininya ya, justru sampahnya ya, ampasnya. Nah, kulit arinya dikasih ke hewan ternak. Jadi hewan ternak ayam, bebek yang sehat. 1 sendok alfameta sama dengan 10 kilogram nutrisi beras merah. Saya pilih yang ini Bu Intan. Bisa dikonsumsi oleh siapa saja, orang hamil, bagus sekali, anak-anak untuk tumbuh kembangnya sangat sangat optimal nanti. Remaja jadi tidak mudah sakit, orang dewasa, orang tua, dan orang sakit pun sangat bagus. Jadi kalau ini bukan obat, tapi kalau orang sakit itu konsumsi alfameta dengan rutin, dia akan mempercepat pemulihan dari sakitnya. Nah, ini udah punya sertifikat nasional ya dari Amerika, dari Eropa, dan halal. Bapak Ibu bisa lihat, Singapura juga. Ini adalah negara-negara yang tidak gampang untuk mendapatkan sertifikat. Ya, sudah lolos, logam berat, mikroorganisme, dan aman dikonsumsi.
Yes. Itu tadi ya, itu dari sisi makanan untuk yang makanan pokok. Nah, kita tapi kan tadi dibilang perlu juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, itu terdapat di mana? Di yang disebut yang namanya fitonutrien. Jadi, fitonutrien adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan. Disebut juga sebagai fitokimia. Tadi disebut terdapat di dalam sayuran dan buah-buahan dan dapat memberikan rasa, aroma, atau warna. Nah, di mana saja buah-buahan dan sayuran. Problemnya apa? Banyak anak zaman sekarang nggak suka makan sayuran. Ya, padahal fitonutrien itu kaya akan antioksidan. Jadi antioksidan itu dibutuhkan banget sama tubuh kita, terutama di kondisi seperti sekarang. Oke, nah kenapa kita perlu banget? Karena di sekitar kita ini banyak sekali radikal bebas. Nah, Bapak Ibu pasti sering dengar, apa sih radikal bebas? Apa sih radikal bebas? Nah, ternyata itu radikal bebas berasal dari mana? Dari cahaya ultraviolet matahari, polusi udara, terus kemudian radiasi di sekitar kita, asap rokok, peradangan-peradangan, terus metabolisme yang tidak seimbang. Nah, itu bisa menyebabkan tadi kerusakan DNA. Nah, ini nggak kerasa, Bu, rusaknya nih kita DNA. Pelan-pelan. Ada sinyal ya? Nggak ada sinyalnya. Biasanya kalau udah parah baru ada keluhan, seperti itu. Nah, manfaat fitonutrien dan kesehatan, untuk kesehatan apa? Dia bisa memproteksi dirinya, jadi contoh kayak tanaman alpen ya, bisa bertahan hidup pada sinar UV yang kuat. Jadi memproteksi diri. Kemudian kalau kita cukup fitonutrien, itu juga memberi dampak bisa penyembuhan diri. Contoh, pohon pada saat kita batangnya ya kita potek gitu ya, itu langsung sembuh, batangnya langsung nanti sembuh lagi dari luka potong. Jadi penting banget fitonutrien ini. Nah, manfaat utama fitonutrien bagi kita apa sih? Sebagai antioksidan, meningkatkan imun, antivirus. Lagi penting-pentingnya nih Bu sekarang nih virus. Kan iya, betul. lagi viral banget nih kata-kata virus. Anti radang, ini juga anti tumor, meningkatkan metabolisme, menurunkan kadar gula darah dan menurunkan kadar kolesterol. Jadi sebenarnya kalau fitonutrien ini tercukupi di tubuh kita, ini yang tadi yang virus radang segala macam ini sebenarnya bisa teratasi. Gitu. Cuman masalahnya siapa sih yang mau makan sayur banyak, apalagi anak zaman sekarang sukanya makanan instan, ayam geprek, ya kan? Betul ya. Ya kan? Mungkin rasanya juga kurang gurih ya. Kurang gurih. Nah, saya juga konsumsi ini, jadi selain tadi Alpha Meta, saya juga konsumsi Vitomax setiap hari untuk saya sekeluarga, karena terbuat dari bahan terbaik, sifatnya basah, Bu. Tadi kan di awal saya sudah sampaikan bahwa tubuh yang sehat adalah yang bersifat basah. Begitu saya tahu produk ini, oh ternyata ini bikin tubuh saya basah. Dan 100% herbal dan 100% alami, Bu. Nah, ini dari WHO ya, dikatakan bahwa 3 dari 4 orang dewasa di seluruh dunia tidak memenuhi rekomendasi WHO. Konsumsi minimum 5 porsi atau 400 gram buah dan sayuran per hari. Banyak ya? Banyak. Jadi harusnya makan pagi 5 macam warna, makan siang ya begitu, makan malam ya begitu. Padahal anak-anak zaman sekarang dimasakin apa, dengan satulah sayur bening aja belum tentu sayur beningnya habis. Buat kita juga repot ya, nyediain segitu banyak. Iya, harus 5 macam warna. Nah, kalau saya sih pikir, saya tetap, bukan berarti saya tidak menyediakan sayur, karena itu juga penting ya untuk serat ya. Saya tetap, tapi saya mencukupi kekurangannya untuk di rumah saya, untuk keluarga saya dengan saya tambah konsumsi ini. Jadi Praktis lebih ya? lengkap. Praktis caranya ya? Nah, praktis karena hanya diteteskan aja, dan ini juga halal, bebas gula, dan 100% dari tanaman. Itu yang dari makanan. Nah, berikutnya, nah sekarang yang challenge kedua, kenapa tubuh bisa asam? Radiasi IMF di mana saja, Bapak Ibu, coba deh sekarang lihat di rumah Bapak Ibu, di sekitar Bapak Ibu, ya kan? Pakai WiFi enggak? Tiap rumah sekarang. Nggak ada apa. Apalagi yang itu ya, yang WFH ya, anak-anak juga ya sekolah online.
Di dekat Bapak Ibu ada charger enggak? Ada AC, kipas angin, oven, microwave, semua alat listrik yang berada di sekitar Bapak Ibu, yang ada di dalam rumah tangga Bapak Ibu, itu mengeluarkan radiasi. Ya, disebut namanya radiasi EMF. Belum terhitung dengan di kota-kota yang ada tower, sutet, dan sebagainya. Ini juga menyebabkan asam dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, kalau anak kecil ya kan itu tempurung kepalanya masih sangat rentan ya, masih tipis, gampang masuk. Kalau orang tua lebih tebal, tapi orang tua kalau udah handphonean, telepon lama banget, berjam-jam bisa. Apalagi pakai video call atau WA call. Wi-Fi, Bapak Ibu lihat ya, kenapa sekarang banyak anak-anak yang autis ya atau ADHD gitu. Dari mulai bayi di sekelilingnya sudah ada dikelilingi oleh alat listrik. Jadi secara nggak sadar sebenarnya kita meracuni ya, cuman tidak kasat mata ini. Tapi kebutuhan jadi ya, lepas ya Bu ya. Ya, solusinya apa? Kita juga punya produk yang disebut yang namanya Alpaspin. Nah, kalau Alpaspin hanya satu, nah itu dia hanya berdampak radius 2 meter, Bu. Ini alat kesehatan, proteksi dari radiasi untuk satu orang. Ya, tapi kalau mau yang lengkap, karena kita di rumah tuh kan ada anak 2, 3, Bapak di kamarnya sana, ya kan? Nah, kalau saya lebih memilih saya memiliki 4 Alpaspin. Karena dia membentuk, kalau 4, Bapak Ibu bisa lihat ya di layar, membentuk medan kuantum energi dengan radius 100 kali 100 meter. Ya, jadi proteksi radiasi untuk seluruh keluarga dan kekuatannya berkali-kali lipat. Jadi untuk satu rumah, Bu. Wow, cara praktis juga nih. Nah, yang saya suka, dia bukan hanya memproteksi lingkungan dari radiasi, tapi pada saat saya melewatkan air minum saya, yang saya minum sehari-hari melalui Alpaspin itu, dia menjadi living water atau hexagonal water. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar, sebelum minum air Alpaspin, tingkat oksigen dalam darah itu rendah. Tapi setelah minum air Alpaspin, tingkat oksigen dalam darah tinggi. Nah, ini bagus banget, Bu, untuk orang-orang yang mengalami challenge saturasi oksigennya rendah atau turun di masa sekarang. Nah, ini juga dari buku True Power of Water, Masaru Emoto. Masaru Emoto ini mengatakan bahwa living water itu kadar oksigennya tinggi, membawa energi positif untuk sel dan mikromolekul sehingga mudah diserap sel. Jadi kalau diminum, itu langsung masuk ke sel-sel kita, Bu Intan. Oke. Nah, sepertinya Bu Intan ada challenge ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kenapa saya konsumsi Alpha Meta sejak dari 10 tahun yang lalu. Karena di sini saya ada testimoni ya dari seorang dokter, before dan after, ada beberapa studi kasus ya Ibu, yang sebelumnya diabetes. Bisa dengar suara saya, Bu? Sudah, saya sudah bisa dengar. Ya, oke ya Bu ya. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat. Ibu Danti bisa dengar suara saya? Bisa Bu Intan. Bisa Bu Intan. Oke, saya lanjut ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, before dan after setelah saya teman-teman yang dites konsumsi namanya Alpha Meta, yang diabetes atau kemudian ada stroke dan kemudian ini ada numbness atau cold ya. Nah, itu before dan afternya Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kalau yang sebelumnya oksigen di dalam darahnya, sel-selnya kan rapat-rapat, tapi setelah konsumsi Alpha Meta itu berpencar bulatnya bagus-bagus. Itu tanda oksigennya banyak di dalam darahnya. Oke. Nah, ini juga sudah. Ini sudah Bu Mei. Nah, ini Bu Intan. Jadi saya sudah bertahun-tahun yang lalu, tadi saya bilang, ini adalah hal-hal yang rutin saya lakukan setiap hari untuk konsumsi ke dalam tubuh saya. Ya, Alpha Meta setiap hari saya sediakan untuk keluarga. Kemudian untuk membuat Alpha Metanya pun saya pakai yang namanya air Alpaspin atau living water tadi. Dan kemudian yang di bawah Bapak Ibu bisa lihat di situ ada juga yang namanya Vitomax. Ini adalah 3, berarti 4-nya sama air Alpaspin, 3 hal yang saya konsumsi sehari-hari. Dari sebelum COVID sampai sekarang pun semakin saya tingkatkan. Nah, itu untuk yang dimasukkan. Nah, bukan itu saja. Kalau tadi untuk makanan, kita ada makanan yang kita pilihan, karena hidup ini bisa memilih ya,
yang mana yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita. Terus kemudian untuk radiasi saya juga proteksi diri saya dengan Alpaspin tadi. Tapi saya juga menambah habit saya harian dengan yang pertama Bapak Ibu bisa lihat, karena ini penting untuk yang ketiga. Seperti stres, khawatir, ya kan, konflik emosional, ini bisa diredam dengan beberapa gambar yang saya tampilkan di layar ini. Misalnya dengan bersyukur, saya setiap pagi sholat udah pasti ya, praying itu udah pasti, tapi saya tambah dengan bersyukur ya. Terus kemudian saya juga melakukan relaksasi. Ternyata relaksasi itu benar-benar bisa menenangkan pikiran saya, perasaan saya semuanya. Ya. Terus kemudian saya juga buat yang suka yoga, bisa yoga di rumah. Karena yoga bisa dilakukan kemana saja, di mana saja. Jadi tidak harus ke studio yoga, tidak harus nge-gym dan sebagainya. Terus kemudian yang suka olahraga, saya juga sarankan, ayo ajak anak-anaknya olahraga. Kenapa? Karena habit-habit yang baik, habit-habit yang positif harus selalu dimulai dari orang tuanya. Sementara banyak yang saya tahu orang tua nyuruh anak olahraga, tapi orang tuanya enggak. Nah, yang benar adalah kita memberi contoh kepada anak-anak ya, mengajak. Terus kemudian di bawah, hal-hal apa lagi yang bisa menurunkan kadar stres ya, emosi kita. Mendengarkan lagu-lagu yang kita sukai ya, lagu-lagu yang positif tentunya ya. Lagu-lagu yang menenangkan itu juga meningkatkan kadar endorfin kita ya. Dan yang udah tak kurang lagi adalah ayo berjemur setiap jam 10 pagi ya. Kalau dulu kita malas berjemur ya kan, takut kena panas, tapi kalau sekarang begitu ada panas justru kita mencari semuanya. Jadi ini semua penting untuk yang faktor penyebab asam yang nomor 3. Yang terakhir, nah ini foto saya sendiri. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya mengajak semua Bapak Ibu yang hadir di YouTube pada malam hari ini, yuk mulai sekarang kita stop untuk mengkonsum share atau mengkonsum yang negatif-negatif. Karena itu dampaknya juga ke pikiran. Dari pikiran dampaknya juga ke tubuh. Mulailah memilih apa yang ditonton, ya kan, yang dibaca, yang dimasukkan ke pikiran. Karena ini ternyata dampaknya luar biasa banget. Nah, itu Bu Intan sharing dari saya. Ya, benar tadi ya. Jadi yang paling tinggi itu yang membuat asam badan tuh stres ini ya. Stres ya. Jadi kelola. Nah, ini kan pertanyaannya, kita udah hidup sehat nih Bu. Dengan cara yang tadi Ibu sebutkan, itu saya suka sekali karena praktis ya. Kita bisa hari-hari meningkatkan. Tapi kan pertanyaannya sekarang, mengapa? Kan selain tadi makanan segala macam, kita membuat imun tubuh kita baik kan dengan vaksin ya. Betul. Nah, yang sekarang lagi ramai gitu disebut mengapa setelah vaksin masih bergejala berat untuk COVID-19 ini. Nah, itu bisa ceritanya bagaimana nih? Ya Bu, ada beberapa teman saya yang mengalami seperti ini. Sudah vaksin 2 kali, bakal udah lama terpapar dan ada mengalami gejala berat. Nah, kalau untuk bagian ini yang paling tepat yang menjawab adalah ada sahabat saya. Beliau adalah dokter yang bertugas di salah satu puskesmas di Depok, juga pemilik rumah sakit, dan beliau sejak awal COVID sampai hari ini sehari-hari menangani pasien COVID, jadi setiap hari ditangani. Nah, pastilah beliau yang lebih layak untuk menjawab, lebih kompeten Bu Intan. Yes. Nah, tanpa panjang kata, saya mengundang sahabat saya, Dr. Dewi Probo. Selamat malam, Dokter. Ya, selamat malam Bu Danti. Selamat malam juga Bu Ibu Intan, dan selamat malam teman-teman semua ya yang ada di channel YouTube 3H Live. Terima kasih nih, kita sharing bareng-bareng ya. Jadi memang lagi marak, lagi marak saya yang agak lumayan karena kalau puskesmas itu tidak berhadapan langsung ya dengan pasien yang di rumah sakit yang lebih, tapi mendengar keluhan keluarganya itu kan kami gitu ya. Jadi yang nggak bisa segala macam lah itu beribu satu macam masalah keluh kesah dan sebagainya, itu yang mudah-mudahan sih pandeminya cepat selesai aja. Nah ini tentang mengapa setelah vaksin masih mengalami gejala berat COVID-19 ya. Sekarang memang mulai muncul tuh ya nakes-nakes, kan udah disuntik 2 kali, dosisnya sudah lengkap, kenapa masih ada
terpapar. Gejala masih ada kena gitu ya. Oke, saya coba share screen di sini. Minta tolong di oke. Oh, disable bisa. Ya. Mesti di itu dulu. Oke, ya. Siap. Nah, jadi tidak ada satupun vaksin yang bisa mencegah penyakit 100%. Itu harus dipahami dulu ya. Tidak ada satupun vaksin yang mencegah penyakit 100%. Artinya gini, sama seperti kita vaksin BCG kan ya, waktu bayi kita semua divaksin, tapi angka TB masih tinggi. Seperti itu ya. Polio kita dikasih juga, tapi masih ada saja gitu yang muncul kasus polio, akhirnya eradikasi polio kita itu lagi gitu ya, terus kaki gajah bersama gitu ya. Jadi di sini adalah ya yang sudah divaksin kena lagi, nah itu yang kita bahas berikutnya ya. Studi klinis menemukan bahwa vaksinasi dapat mencegah kebanyakan orang terkena COVID. Itu betul, ya. Jadi dari penelitiannya memang yang divaksin itu yang nggak banyak kena gitu ya. Nah, tapi walaupun vaksin efektif, bukan berarti sama sekali kita nggak bisa tertular lagi, ya. Dan bahkan bisa sampai gejala berat. Itu kenapa sih ya? Nah, ini dia. Mungkin saya lihat ini dulu ya. Nah, derajat gejala pada penderita COVID itu tergantung pada sistem imun seseorang. Tadi Bu Danti tuh cerita ya, sistem imun gitu ya. Kan di depan ada tadi sebelum ini Bu Danti share ada sistem imun. Nah, sistem imun seseorang dengan virusnya gitu. Nah, kalau sistem imunnya lebih kuat dibanding virus yang masuk, nah itu gejalanya akan lebih ringan. Tetapi kalau sistem imunnya yang lemah, yang sedikit, kemudian virusnya yang masuk adalah virusnya banyak banget gitu ya, kita nerimanya viral load-nya banyak sekali, nah itu yang akan menimbulkan gejala berat gitu ya. Selanjutnya, sistem imun terhadap infeksi. Nah, jadi sistem imun itu ada yang alami, ada juga yang namanya adaptif, artinya diberi dulu gitu ya. Yang alami itu seperti apa sih? Sel epitel. Jadi kayak di mulut kita ada, di usus kita ada, itu ya, ada sel-sel epitel permukaan mukosa dan sebagainya. Nah, itu responnya cepat. Jadi pada saat kita ada kuman, ada virus gitu ya, itu akan dimakan langsung sel fagosit ini ya, nih sel fagosit ini. Jadi ini sifatnya respon cepat dan tersedia alami, tapi nggak spesifik gitu. Jadi dia bisa ke mana aja. Nah, kalau sistem imun yang adaptif itu pada sel-sel ini, sel limfosit B, sel limfosit T, kita nggak mungkin bicara yang gini-ginian ya. Dan ini respon lambat dan butuh pengenalan terhadap sosok kuman virus. Jadi ini yang sel ini yang makanya vaksinasi itu masuknya dalam yang ini sistem imun adaptif gitu ya, dia spesifik, makanya orang yang sudah terkena infeksi dia akan membentuk antibodi karena udah tentaranya kan udah pernah berhadapan tuh ya. Nah, ketika nanti dia masuk virus yang sama, dia udah punya tentara, namanya udah punya antibodi, makanya pada saat sekarang ini yang divaksin yang penyintas biasanya ditunda untuk jadi 3 bulan gitu ya. Bukan sebenarnya tidak apa-apa ya disuntik langsung gitu, divaksin langsung, tetapi ini berkaitan dengan ketersediaan vaksin. Kalau berlimpah ya bisa aja langsung gitu ya. Tapi karena vaksin kita terbatas, jadi ya sudah yang sudah kena ntar dulu gitu. Ya nanti kalau vaksinnya datang lagi baru kemudian gitu ya. Jadi regulasinya seperti itu. Nah, vaksin adalah satu usaha hanya memperkuat sistem imun dengan cara mempersiapkan antibodi sebelum terinfeksi virus. Jadi artinya gini, kalau seseorang belum pernah terinfeksi, kemudian divaksin, artinya kan memasukkan antibodi ya. Dan jangan percaya dengan hoax-hoax yang habis divaksin kok sakit gitu ya. Padahal yang dimasukin itu adalah
virus yang sudah mati. Kalau Sinovac itu virus yang sudah mati. Kalau yang AstraZeneca yang dilemahkan gitu ya. Jadi dia tidak menyebabkan sakit gitu. Kalaupun sakit berarti dia kenanya pada saat sebelum disuntik gitu ya. Nah, bila vaksin efektif, maka sistem imun kita akan menjadi lebih kuat. Tentaranya udah dibentuk gitu ya. Udah menjadi lebih kuat daripada virus, dan apabila terinfeksi juga hanya menyebabkan gejala ringan gitu ya. Yang kita dengar di Kudus ya, pengalaman teman-teman di Kudus itu alhamdulillah meskipun segitu maksudnya kasusnya melonjak gitu kan. Nah, tapi nakes-nakesnya cepat terselamatkan karena sudah pada vaksin. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini efektivitas vaksin, artinya kemampuan vaksin yang bisa menurunkan resiko kena COVID itu. Nah, si vaksin itu efektif di dalam tubuh kita ada tiga pengaruhnya. Yang pertama adalah sistem imun. Jadi genetik saya dengan Bu Danti dengan si A dengan si B itu berbeda genetiknya. Artinya punya pembawa gitu kan ya. Nah, terus kemudian ada usia. Nah, usia ini juga berpengaruh. Pada saat usia lansia gitu ya, pasti akan menurun gitu ya. Kemudian penyakit komorbid ini yang merusak komorbid ini. Jadi kalau kayak penyakit diabetes, kolesterol, hipertensi, itu tentu saja mempengaruhi sistem imun kita. Jadi antibodinya tuh udah nggak sebagus kalau kita tidak punya komorbid. Kemudian efektivitas vaksin juga dipengaruhi daripada virus. Nah, kalau dia udah divaksin, boleh dia pakai misalnya pakai masker, tapi apakah maskernya betul gitu ya? Kadang maskernya dua, kan kita sekarang sudah double ya. Double-nya itu pakai kain yang mana gitu, yang triple, yang 3 ply atau yang satu saja gitu ya, yang scuba itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian adalah perilaku hidup ini berkaitan dengan prokes gitu ya. Jadi ini kalau imunnya nggak bagus tentu saja pasti sakit ya, bergejala berat jadi akhirnya. Kemudian dari virusnya. Kalau virusnya dekat sekali gitu ya, kita ketemu dengan orangnya tuh dekat, misalnya lupa makan bareng gitu kan. Kalau makan bareng tuh artinya kan buka masker kan kalau makan bareng. Sedikit terus kan ngobrol kalau makan. Nah, itu yang tidak disadari, bocornya di situ biasanya. Ya, jadi hati-hati di situ teman-teman ya. Nah, nih prinsip keseimbangan. Meskipun sistem imun diperkuat oleh vaksin, jika jumlah virusnya banyak atau ganas, tetap bisa sakit. Ini bisa gejala ringan, bisa gejala lebih berat. Nah, itu juga tergantung. Jadi kalau sistem, makanya supaya menang ya imunnya yang dinaikin, yang bagus gitu ya. Nah, tadi saya senang banget ada saya juga diperkenalkan sama Bu Danti ya untuk produk-produk tadi itu ya. Makanya saya sekarang lebih rajin lagi. Kalau dulu ya walaupun tidak bolong, tapi sekarang lebih bisa sampai 3 kali, 4 kali minumnya ya gitu. Daripada dulu kan cuma 2 kali gitu ya. Sekarang lebih banyak lagi. Nah, ini sistem imun tadi kan ya, genetik tuh. Gen mempengaruhi cara kerja sistem imun ya. Kemudian usia. Kalau dia sistem imun melemah seiring bertambahnya usia. Jadi makanya kenapa pemerintah mendahulukan para lansia untuk disuntik duluan ya daripada yang usia produktif, karena memang sistem imunnya mereka itu juga kan lebih rentan dibandingkan kita yang usia produktif. Kemudian penyakit komorbid. Jadi kayak diabetes gitu ya, sedang dalam pengobatan kanker, kan dia radiasi atau kemoterapi itu kan pasti turun sekali ya. HIV/AIDS yang dia tidak punya lagi imun gitu kan, maksudnya imunnya sangat bergantung pada imun ini ya. Jumlah dan jenis virus yang menginfeksi. Nah, semakin banyak jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh, semakin dibutuhkan perlawanan oleh sistem imun gitu ya. Nah, varian sekarang itu punya daya virulensi yang berbeda, dan virus corona ini juga punya kemampuan untuk menghindari sistem respon imun. Jadi artinya walaupun kita sudah punya tentara, nah ini kan kalau dia udah menjadi mutasi kan dia punya udah
nggak dikenal lagi gitu ya. Tapi untungnya vaksin-vaksin yang sekarang juga masih efektif untuk di varian yang Delta ini ya. Nah, kemudian perilaku hidup bersih tadi Bu Danti juga udah cerita ya. Melawan virus tuh ya pasti protokol kesehatan. Jadi apa namanya? Yang bocor-bocor itu saat makan bersama. Orang Indonesia itu susah banget ya nggak ngeriung makannya ya. Jadi senengnya kan ngeriung gitu makannya. Nah itu yang apa namanya mulai stop gitu. Jadi usahakan makan gitu ya. Saya ikut seminar juga makannya sekarang udah nggak meja itu nggak boleh lagi. Jadi kayak kursi zaman dulu yang sendiri-sendiri gitu makannya gitu ya. Jadi, kemudian ini perilaku hidup bersih sehat ya. Apa namanya yang bocor adalah gini, kita udah pakai masker nih tapi megang apa terus kucek-kucek mata. Nah itu gitu ya yang benar-benar ya namanya nggak kelihatan, jadi ya memang super harus ini banget ya, rajin waspada gitu ya. Tapi jangan juga stres, karena kalau stres benar kata Bu Danti tadi, sistem imunnya juga dia akan turun ya. Limfosit akan turun pada saat orang cemas. Jadi saya perhatiin teman-teman nih ya yang suka sering begitu. Nah, itu tuh yang alah gitu ya. Jadi kita juga suka gini, jangan gitu, ntar si Covid datang gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang jadi bercandaan kita gitu. Tapi teman-teman saya yang begitu ya, yang sekarang kena tuh yang teman-teman yang memang punya apa, dia suka gampang gitulah gitu ya. Mudah-mudahan di sini semuanya dari sini kita mulai meningkatkan limfosit kita ya supaya imunnya bagus. Nah, mengapa nih ya setelah 2 kali? Sistem imun adaptif ini hanya akan terbentuk bila sudah terinfeksi atau divaksinasi ya tadi bilang. Nah, pola hidup ini yang tujuannya memastikan kualitas sistem imun ini imun alami dan adaptif. Jadi sebetulnya kalau vaksin itu hanya apa namanya yang paling utama adalah pola hidup sehat, karena dia itu bisa imun alami muncul sama imun adaptif. Tapi kalau vaksin dia kan hanya imun adaptif saja gitu. Kan ada periodenya. Makanya kenapa vaksin nakes-nakes itu sekarang banyak bertumbangan, karena virulensinya banyak, viral load-nya banyak, antibodinya sudah menurun gitu. Nah, makanya sekarang programnya pemerintah kan booster sekali lagi gitu ya untuk nakes-nakes gitu. Jadi kemudian vaksinasi tujuannya memastikan siap sebelum terinfeksi ya. Nah, ini yang kita akan capai di herd immunity. Kalau kita sudah sampai 75% yang sudah divaksinasi, mudah-mudahan kita pandeminya cepat selesai ya. Itu yang karena kalau 75% yang sudah divaksin, artinya kan jadi yang 25% sisanya itu kebal secara otomatis dengan sekelompok itu, karena itu si virus kan tidak bisa berkembang gitu ya, karena yang lain sudah kebal gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya share ya. Saya lebih senang ngobrol juga gitu ya di sini. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman pahami kenapa sih bertumbangan gitu ya, kenapa yang sudah divaksin ya mungkin kan ya memang tadi bilang bahwa sistem imun. Nah, sistem imun itu kayak saya gitu ya, sesama nakes, suami saya juga nakes, tapi dia kena, saya enggak gitu ya. Alhamdulillah sekali saya enggak. Mungkin karena saya juga sudah rutin minum produk-produk yang membuat sistem imun saya juga bagus gitu ya, alhamdulillahnya seperti itu gitu. Ya, terima kasih banyak Dokter Dewi, ini penjelasannya jadi menjawab kenapa. Tapi kan emang lebih pas emang seperti dokter bilang, kita ngobrol, namanya juga ini bincang interaktif ya Dok. Dari pengalaman dokter tuh, jadi siapa aja tuh kok yang udah dia vaksin terus kena. Tadi dokter bilang suami dokter. Iya. Bagaimana ceritanya kalau boleh sharing kita nih? Iya, suami saya Februari kemarin kena. Jadi dia udah vaksin gitu ya. Jadi, nah ini tadi dia
terpaparnya itu kalau dirunut-runut itu 1 minggu sebelum vaksin dia kontak dengan seseorang, dengan temannya gitu ya. Nah, rapat gitu. Akhirnya suaminya juga masuk ke rumah sakit dan dia juga masuk rumah sakit dan suaminya meninggal ya. Nah, itu pas sadarnya setelah vaksin. Jadi sehari sebelum vaksin suami saya itu di swab antigen. Swab antigen itu kan swab antigen itu hanya mendeteksi virus yang masih utuh. Nih ya, pengetahuan juga buat teman-teman. Jadi masih utuh itu kelihatan swab antigennya positif gitu ya. Tapi kalau dengan sistem imun kita itu si virus sudah terurai, jadi biasanya di hari ke-6, ke-7 itu swab antigennya negatif. Nah, suami saya karena swab antigennya negatif ya udah kan itu protokolnya peraturannya yuk kita antigen semua negatif suntik gitu kan ya di kantornya. Suntiklah dia. 2 hari kemudian kok demam gitu ya. Demam gitu. Saya udah ada feeling aduh ini jangan-jangan nih sebelum ini gitu. Dirunut sama dia. Oh iya ya. Si ini suaminya sekarang gitu. Sudahlah ternyata PCR positif ya. Jadi swab antigennya negatif karena memang sudah hari ke-6 ke-7 PCR-nya positif. Masuklah ke rumah sakit. Saya prepare masuk rumah sakit karena suami saya punya komorbidnya, dia nggak ada diabetes, nggak ada hipertensi gitu ya, kolesterolnya pun bagus, cuma di ukurannya yang belum ideal gitu ya. Nah itu di sana saya kaget sempat turun 92 saturasinya ya, 92. Tapi dia punya dokter yang nangani itu karena teman sejawat juga ngobrol, saya nggak mau kecolongan nih dok, kata dia gitu kan. Ya, suami saya juga dokter. Akhirnya sudah diduluin gitu ya, diperiksa dulu lah lab. Ternyata D-dimernya tinggi. Jadi D-dimer adalah pengentalan darah. Maksudnya kalau orang yang D-dimer itu normalnya itu adalah 500, di bawah 500 ya. Suami saya pada saat itu 1200. 1200 jadi harus diencerkan. Karena kalau tidak, kalau dia mengental, nah itu yang menjadi penyulit. Jadi silent killer ya. Jadi dia akan masuk ke dalam paru-parunya, darahnya mengental, segala macam. Itu kan malah lebih susah gitu ya. Oksigennya itu jadi akan berkurang, saturasinya pasti akan berkurang. Itu kenapa? Ya pengentalan darah itu tadi. Jadi makanya kenapa orang-orang yang kena COVID saturasinya turun, pasti biasanya D-dimernya naik gitu. Karena si COVID itu memang kerjanya dia merusak itu, jadi darah tuh dikentelin aja sama dia gitu. Nah perangnya di situ. Nah, akhirnya lah saya punya itu tadi yang di-sharingkan Bu Danti ya, Alpaspin. Nah saya udah prepare masuk waktu dia berangkat ke rumah sakit itu ya sudah pakai jar yang diisi Alpaspin itu ya, karena kan memang dia termasuk si tidak menggumpal, tidak mengental gitu ya eritrositnya, jadi dia berpencar sehingga oksigennya juga lewatnya juga lebih baik gitu. Nah selain obat memang saya terus minum gitu ya, suami saya suruh minum aja yang banyak sampai berliter-liter gitulah ya. Kemudian 2 hari alhamdulillah turun langsung 200. Normalnya kan di bawah 500 langsung turun. Nah itu ya. Prosesnya ya. Iya, dan satu lagi Alpameta yang membuat suami saya itu terbantu ya. Kan males makan biasanya. Orang COVID itu cenderung tidak mau makan. Disgesia, dia nggak bisa merasakan kan. Anosmia, dia tidak bisa mencium. Artinya kalau tidak penciumannya menurun, pengecapnya menurun, nafsu makan pasti nggak ada gitu kan. Nah, nafsu makan nggak ada. Itu yang membantu adalah Alpameta. Ya udah, Alpameta tuh udah 5 kali, 6 kali, 8 kali, pokoknya setiap jam gitu lapar nggak lah. Mau lihat makanan tuh udah nggak selera sama sekali gitu. Jadi itu ya yang saya dahsyat banget deh itu COVID. Nah, jadi buat teman-teman mungkin ya yang berhati-hati adalah pada saat Anda kena COVID, saturasi menurun, periksa D-dimernya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sharingkan ya.
Ya, gimana Bu Sekal- Intan? jadi pengobatannya juga nggak sederhana ya dok ya Oh selama di iya, rumah iya. sakit itu. Oh iya, Obat-obatannya ya berapa obat-obatannya banyak iya. yang harus kita. Jadi suami saya itu termasuk yang karena apa namanya ada komorbidnya obesitas itu ya, sehingga karena 92 turun jadi 92 saturasinya itu dokternya nggak mau gambling. Jadi dia diterapi seperti sudah di ICU. Padahal belum, masih di kamar. Oh. Gitu. Jadi sudah dikasih apa Gamaras ya. Teman-teman tahu Gamaras itu satu vialnya tuh sekitar 6,7 juta lah gitu ya, sekitar segitu. Jadi bisa dikalikan, suami saya waktu itu pakainya 33 kalau nggak 35, saya lupa ya, sekitar gitu. Jadi Atau oh iya, alangkah mahal ya, lumayan ya. 33 ya dok ya? Iya, 33 atau 35 saya itu ya. Dan untungnya tapi gini ya Mbak Intan ya, Gamaras itu juga tidak semua orang cocok gitu. Artinya gini, pada saat makanya kalau telat, feeling dokternya nggak cepet gitu ya, bisa jadi memang tubuh seseorang itu tidak menerima gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau untungnya suami saya Gamarasnya masuk 33 ya, itu bisa. Terus kemudian plasma konvalesennya itu saya juga gini apa namanya diajarkan di komunitas ini ya, bahwa stel apa namanya lancar aja gitu ya. Saya udah pasrahkan saja, ternyata berdatangan gitu ya, kemudahan-kemudahan. Butuh plasma konvalesen itu tuh nggak pakai maksudnya gini, banyak di medsos saya baca gitu ya, mohon bantuan gitu-gitu ya. Suami saya itu pada saat butuh apa namanya rumah sakit udah telepon tuh udah tersedia ya gitu dari Darmais yang nyumbang gitu kan. Jadi saya nggak perlu cari-cari donor, udah ada kayak gitu. Nah ya untung banget gitu, makanya apa namanya kalau saya bilang sih kalau suami saya, tapi stresnya sampai sekarang, maksudnya traumanya itu menghadapi itu membekas. Jadi ya makanya dia gini, udah jangan sakit deh, jangan kena, karena apa menghilangkan itu tuh untuk suami saya agak-agak inget zamannya dia harus di inhalasi, inget zamannya gitu anak itu. Jadi setuju kalau sekali ya. Jadi emang kalau kita mencegah itu jauh lebih baik ya dok. Nah yang tadi dari Ibu Danti itu terima kasih sekali tuh mengingatkan kita menaikkan sistem imun ya. Karena juga dokter tadi bilang ada 3 yang mempengaruhi itu, emang sistem imun itu penting. Ya, penting, iya. Perilaku juga kan. Perilaku hidup bersih. Perilakunya dan vaksinnya gitu. Iya. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Kenapa dari Rihana ya, kenapa sekarang kalau vaksin harus swab dulu ya? Ya, karena banyak kita yang tetap kena COVID walau sudah divaksin. Jadi sekarang seperti suami tadi dokter kan, apa perlu sekarang selalu di? Sebetulnya gini ya, kalau mau kan tidak efektif, tidak efisien gitu ya. Suami saya karena kerja di dinas kesehatan yang dimana gampang sekali untuk swab gitu ya. Tapi kalau untuk yang kita harus swab dulu gitu kan, swab kan butuh biaya gitu ya. Nah, itu yang dan tidak maksudnya apa namanya, sekarang sudah lumayan ya, sudah mulai banyak yang bisa swab. Tapi swab antigen itu tidak mewakili gitu. Karena tadi suami saya negatif loh. Karena kalau swab antigen itu kecuali PCR. Nah, tapi PCR itu kan mahal sekali dan tidak mesinnya itu tidak di mana-mana gitu, tidak setiap klinik punya gitu kan, tidak setiap puskesmas punya. Kita puskesmas kan harus kirim juga ke Labkesda gitu ya, ke laboratorium kesehatan daerah seperti itu. Jadi artinya nggak efisien memang. Nah, cuman masalahnya adalah kenapa sih ya yang habis vaksin terus kok jadi sakit? Pasti itu dia sakitnya terinfeksinya itu pada saat sebelum vaksin. Jadi hoax adalah vaksin terus sakit. Jadi si vaksinnya itu yang menyebabkan, no gitu ya. Karena yang disuntikan itu adalah
virus yang sudah dimatikan kalau yang Sinovac ya. Dan pengaruh juga dengan sistem imunnya sendiri mungkin ya. Iya, sistem imunnya Kalau dia sendiri. baik mungkin pengaruhnya nggak seberapa gitu, dibanding yang agak ringkih gitu mungkin lebih kelihatan nggak enaknya Iya. gitu. Ya, maksud saya gini, saya tidur dengan suami dong ya pada saat saya belum tahu dia PCR-nya positif gitu ya. Ya kan berapa hari kan tidur bareng kan, artinya gitu kan, kemana-mana maksudnya masih duduk nonton TV bersama gitu ya. Tapi ya alhamdulillah gitu ya, maksudnya nggak positif gitu loh buat saya ya. Dan sekarang teman-teman saya tuh juga bertumbangan gitu ya, teman-teman saya juga ya mudah-mudahan cepat sehat semuanya ya. Dan saya alhamdulillah di usia saya juga yang sudah 50 lebih ya, tapi ya mudah-mudahan terus aja sehat gitu. Ya, Mudah-mudahan jadi memang terus aja beda ya sehat. dok ya. Kalau dokter mungkin rutin hidup sehatnya gitu ya, dibanding suami. Jadi memang terasa bahwa lebih punya daya tahan ya. Iya, Ada alhamdulillah, amin. Pertanyaan, apa kalau dari Ibu Sri ya, apa vaksin itu perlu lebih dari 2 kali? Gini, jadi kemarin itu memang vaksin itu efikasinya 65% yang kayak kita ya, kebanyakan kan Sinovac ya, itu cukup dengan 2 kali gitu ya. Tapi ternyata berkembang, ini namanya penyakit baru ya Bu Intan, Bu Danti, jadi artinya kenapa sih kok berubah-berubah, kok kayak yang nggak konsisten gitu ya, pemerintah kayak atau dari mana, loh memang dari sananya yang produksi kan uji klinisnya kan terus berlanjut gitu ya. Oh iya, nah itu ternyata memang efikasinya maksudnya lebih di 28 hari kedua, jadi vaksin kedua itu memang ada penurunan, antibodinya ada penurunan. Tapi ya masih ada gitu. Masih ada. Jadi kalau si virus itu masuk dan imun tetap ada tentaranya, tetap kan kita seperti membangun membuat pasukan tentara ya. Tentaranya ada untuk melawan itu ada gitu. Cuman tidak segesit, tentaranya nggak segesit pada saat ini apa namanya, jadi ada level turun kan gitu. Nah makanya kenapa kita di vaksin yang ketiga nakes karena nakes itu kan setiap hari ketemu sama pasien-pasien, mau nggak mau dekat gitu ya. Nah itu yang tidak, maksudnya jaraknya kan, kalau teman-teman yang bukan nakes bisa physical distancing, tapi kalau kita mau physical distancing gimana kan gitu. Nah itu yang jadi kenapa nakes tuh harus ketiga, harus ada yang ketiga. Mudah-mudahan sih kalau misalnya memang penelitian terbarunya adalah Sinovac itu memang harus 3 kali, tapi kalau 2 kali pun ya kalau masih dijaga sih ya, ini buktinya masih banyak yang nggak tumbang, itu lebih banyak dibandingkan yang nggak vaksin. Jadi teman-teman yang kemarin-kemarin belum vaksin gitu ya, karena punya ada sesuatu atau memang belum punya kesempatan gitu ya, rata-rata itu sekarang yang melewati bagus gitu keadaannya, kondisinya tuh yang justru yang sudah vaksin. Jadi gitu. Dan mungkin sistem, kalau misalnya dia sampai jatuh tumbang menjadi karena dia gejala berat, itu artinya memang sistem imunnya dia tadi kan, walaupun dibangunkan, tapi kalau genetik di dalam dirinya gitu ya, artinya sistem imun dia tuh memang dia nggak pernah jaga, dia makanannya radikal bebas terus gitu ya, makanan yang jelek gitu ya, dan dia tidak aware terhadap sistem imun, membangun sistem imun yang baik, ya pasti walaupun sudah divaksin pasti akan tumbang juga gitu loh. Jadi vaksin itu, dan apalagi obat-obatan ya, obat-obatan juga nggak support gitu, maksud saya hanya untuk support gitu. Yang terpenting adalah imun kita, karena ini seperti nanti mungkin akan menjadi seperti influenza biasa ya, penyakit ini di 10 tahun ke depan. Nah ini adalah penyakit yang self limited disease, jadi kan sekarang tuh pada buying ya, beli obat ini gitu ya, sebenarnya enggak, tapi justru imun. Iya benar. Imunitas. Ya, makanya jadi pada saat kalau orang lain terkena, saya pesan sama teman-teman pasien-pasien, pokoknya jangan panik. Iya,
betul. gitu. Nah, ini sekarang banyak pertanyaan Ibu Danti, bisa Ya, bantu. ini saya bantu lagi Bu Intan. Ini ada dari Bapak Ito Wianto, Dokter Dewi. Boleh. Tadi disebutkan soal pengaruh genetik. Apakah termasuk golongan darah? Enggak, genetik tuh bukan golongan darah ya. Dia punya autoimun biasanya gitu ya. Jadi punya imun yang keliru, imun yang tidak normal, autoimun. Jadi justru kayak orang lupus ya, uveitis yang kayak gitu-gitu. Jadi penyakit yang itu yang memang sistem imunnya nggak benar jadinya gitu. Jadi genetiknya tuh yang seperti itu, yang banyak penyakit kayak ada HSP itu ya, kayak lupus setahu saya ya, kemudian autoimun yang uveitis itu kemarin apalagi sih lupa, Sjogren, tapi kalau nggak agak-agak lupa saya. Ya pokoknya adalah genetik tuh penyakit yang imunnya nggak beres gitu lah, imunnya nggak beres. Kalau kita punya, jadi menganggap bahwa kadang tubuhnya sendiri dianggap musuh. Nah, jadi ketentaranya ngerusak temennya gitu loh, tubuhnya itu, yang genetik tuh yang seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terus banyak. Ini ada lagi Bu Intan dari Ibu Raihanan Dewi. Yeah. Berdasarkan pengalaman Dokter Dewi merawat suami ya yang tempat terpapar COVID tadi, apakah memang bisa dari produk-produk yang tadi juga sudah dikonsumsi Dokter Dewi bisa cepat memulihkan, bisa cepat sehat dari terpapar COVID? Ya. Saya berani bilang ya gitu ya, karena salah satunya Alpameta itu membantu saat suami saya itu tidak bisa makan sama sekali, gitu ya. Karena infus juga kan nggak menolong gitu ya. Maksudnya masih tetap dia, nah sekarang dia pengen sehat. Selain itu kan si Alpameta itu juga bikin dia kan makanannya sel. Pada saat suami saya tidak makan, kan dia lapar juga, tetapi selnya juga kan lapar juga gitu. Nah, yang lebih parah adalah kalau sel kita kelaparan. Nah, itu justru makanya ketika dia minum Alpameta bantu banget gitu ya. Karena kan Alpameta terserap langsung ya, karena partikelnya sangat kecil sekali ya. Jadi langsung masuk diabsorpsi sama usus tuh langsung gitu. Maksudnya tidak pakai energi, kan lemes ya. Pasti kalau orang COVID itu kan lemas sekali. Nah, itu yang ketika minum itu keserap langsung, artinya selnya juga sudah nggak lapar dikasih makan ya. Jadi kan pemulihannya cepat gitu. Nah, saya sih itu aja. Dan tadi itu Alpaspin tadi ya, karena dengan suami saya kok cepet gitu di dimernya turun. Ya Dok, ini ada lagi pertanyaan. Kenapa dengan vaksin yang sama? Ya tadi dokter kan bilang ya, ada kalau Sinovac adalah virus yang dimatikan ya. Ya kemudian AstraZeneca yang dilemahkan. Ya. Contoh lah kalau saya baca ya yang viral di medsos, apa vaksinnya? Wah jangan AstraZeneca, soalnya dampaknya bla 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 bla, jadi orang takut. Terus Sinovac itu yang paling ringan dan sebagainya. Tapi saya melihat juga di lapangan teman-teman anak saya juga ada beberapa teman dekat saya juga Sinovac sama dengan saya juga. Tapi saya bisa dibilang saya sudah vaksin ya, baru 1 kali memang. Tapi kalau saya tidak ada dampak, saya benar-benar nggak ada dampak. Saya bilang ini gue udah divaksin apa belum sih gitu. Sampai saya pegang-pegang kok nggak ada pegal dan apa ya alhamdulillah ya seperti itu. Tapi ada beberapa teman saya itu yang sampai di hari kedua itu sampai demam, terus kemudian muntah-muntah dan itu sampai 2-3 hari Dok. Itu apa yang menyebabkan? Oh ya, jadi tadi seperti dibilang ya kalau AstraZeneca kenapa sih dia lebih dahsyat ya efeknya. Sebenarnya sama aja ya, teman saya yang disuntik AstraZeneca juga fine-fine aja, nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada pusing, nggak ada sakit, pegel gitu. Saya termasuk orang yang sakit, nyeri, terus badan nggak enak gitu ya, ada gitu. Tapi yang di kedua sama sekali nggak. Adik saya, ibu saya gitu ya, ini bukan di sistem imun, bukan hubungannya bukan di situ, tapi pada ambang nyeri seseorang berbeda. Oke, ambang nyeri ya. Ambang nyeri seseorang itu berbeda gitu. Jadi ya
itu yang menyebabkan. Jadi kan efeknya macam-macam ya gitu. Nah, ibu saya itu ya karena dia Alzheimer ya, jadi kan juga pikirannya juga udah nggak seruet kita ya, fine aja gitu ya. Iya ibu saya itu gitu. Nah terus makanya saya bilang anak saya yang lumayan, yang pertama nggak ada apa-apanya, yang kedua itu ada apa-apanya, ada meriang seperti itu. Tapi fine, nggak sampai sekarang ya. Bagus-bagus aja, nggak pengaruh itu terhadap, maksudnya kita hanya beda ambang nyeri aja. Reaksi tubuh seseorang berbeda. Ini ada sharing nih dari Rita Yuliana ya. Saya setuju banget karena kebetulan saya punya orang tua usianya 79 dan punya sakit yang akhirnya tidak boleh vaksin. Alhamdulillah 2 bulan terapi produk-produknya lengkap. Kemarin kena COVID. Tapi tidak berat jadinya. Ya, ini yang karena mungkin ya sistem imunnya sistem imunnya sudah dibuat baik. Jadi kayak neraca timbang tadi imunnya tinggi, nah virusnya bisa maksudnya jadi kalah gitu dengan si sistem imun tadi. Gitu. Ada juga nih yang pertanyaan dari Bu Esti ya. Dari Bu Esti, nilai CT value yang tertera di PCR itu bagaimana penjelasannya? CT value. Sekarang sudah tidak, kalau dokter ditanya tidak pernah melihat patokannya pada CT value, gitu. Jadi CT value itu gini ya, sebetulnya ya kalau virus itu di dalam tubuh 10 hari atau 14 hari gitu ya, maksimal 14, sudah tidak menular. Si virus itu kalau ditanam di kultur media, ingat nggak pada waktu sekolah ada nggak ya yang itu? Nah itu di media kultur itu tidak tumbuh, tidak ada virusnya lagi gitu, tidak ada kehidupan lagi. Maksudnya dia nggak hidup gitu ya. Nah PCR itu tidak bisa membedakan antara virus yang mati dengan virus yang masih aktif gitu. Nah jadi sebenarnya bangkainya saja itu CT value yang makanya yang kalau dia udah CT value-nya rendah, CT value-nya tinggi. Yang kalau yang sudah tinggi itu sebenarnya hanya materi genetik, hanya bangkai-bangkainya saja, gitu ya. Ini saya ceritakan dulu deh penjelasan, maksudnya supaya paham ya. Gini, si PCR itu kan kita dahaknya di swab ya, di swab, ditaruh di media transport virus itu, kemudian ditaruh di alat, di fluoresensi dengan potongan-potongan. Nah, jadi gini, kalau pada pertama nggak kelihatan, pada saat 16 dia kelihatan, berarti kan lebih banyak. Gini sekarang, kalau dia kalau 40, CT value-nya 40 itu berarti gini, di 16 replikasi yang ke-16 nggak ketemu, 20 nggak ketemu, 25 nggak ketemu, 30 nggak ketemu, 38 dia baru ketemu. Artinya kan virusnya sudah semakin sedikit kan? Nah, jadi berbanding terbalik, ketika CT value-nya itu tinggi, sudah semakin mendekati negatif, nggak ada. Nah, sebenarnya itu juga sudah nggak menular gitu. Ya, jadi kalau sebetulnya udah 14 hari itu udah nggak menular. Mau CT value berapapun, makanya dokter sekarang tuh sudah tidak patokan lagi CT value. Nggak dilihat. Yang bagus adalah klinisnya. Kalau dari dulu kemarinnya batuk, sekarang masih batuk nggak? Kemarin agak sesek, sekarang seseknya hilang nggak? Nah itu yang dijadikan. Karena si PCR tuh nggak bisa ngelihat ini aktif apa nggak aktif. Pokoknya ada benda yang seperti itu dianggapnya positif aja gitu. Jadi gitu. Kenapa masih kalau 16 belum boro-boro di 40, di ke-13 aja dia udah kelihatan banyak banget. Itu artinya masih menularnya. Jadi kalau 13, 16 itu tuh kalau kenapa 10 sama 13 ya penularan yang 10, maksudnya yang virulensinya sangat tinggi karena di fluoresensi yang ke-10 dia udah ketemu. Di fluoresensi yang ke-16 sudah ketemu. Berarti kan 16 sama 10 banyakan yang 10 gitu kan. Paham ya mungkin ya di sini ya. Ya.
Ada lagi nih pertanyaan, mungkin ini yang terakhir nih ya kita. Ada beberapa Bu Intan ini. Masih ada lagi ya, yang Ya, Ibu ya. Susi. Susi Apakah Decolet. produk ini bagus naikkan imun untuk penderita diabetes, Dok? Oh ya, sayangnya saya nggak bisa share nih ya di sini ya, nggak saya siapa. Bu Danti yang Bu, ternyata gula darah saya tinggi pada saat itu ya. Saya sampai 7,2, 7,6. HbA1C saya. saya. Tapi dan saya kan orang tipe yang malas banget minum obat ya. Memang saya pola hidup sehatnya yang olahraga. Ya masih banyak reason lah ya, kayak gitu, challenge-nya itu. Sama makan enak. Nah itu ya yang membuat saya jadi pada saat itu gulanya tinggi banget. Konsumsi ini saya gitu. Karena ini kalorinya juga nggak bikin gulanya tuh nggak bikin naik gitu. Karena dengan saya minumnya ini saya tambah gitu ya. Tapi memang saya mengurangi nasi gitu ya, mengurangi hal-hal yang dulu suka roti kayak gitu-gitu ya udah saya hindari gitu ya. Tapi lebih pada ke yang alpha meta ini. Loh, alhamdulillah saya kemarin itu didiagnosanya gini sama dokternya. Kamu diabetes ini loh, belum diabetes. Nggak kaget gitu loh. Swear saya tuh seneng sampai jingkrak-jingkrak. Saya dibilangnya pradiabetes. Artinya kan saya boleh nggak minum obat dong. Pokoknya kamu asal diet nih sama olahraganya nih yang apa namanya yang harus diperbaiki gitu. Jadi disangkanya dia kan karena dokternya berbeda kan waktu itu mah kan periksa sendiri gitu ya. Sempet stres juga, aduh gila nih gue tinggi gitu ya. Saya punya check up ke dokter dong saya. Enggak kok Bu, enggak cuman pradiabetes aja gitu kan. Saya senang dong 6,2 gitu, kaget saya. Swear. Iya. Bu Intan, masih ada lagi Bu. Pertanyaannya sebenarnya berkaitan dengan yang baru disaringkan Dr. Dewi dari Ibu Santi Derajat. Ya, di live chat ya. Apakah alpha meta ada dosis tertentu untuk meningkatkan imunitas pada penyandang diabetes? Jadi kemarin Dr. Dewi gimana? Kalau saya nih sekarang dulu kan cuma 2 kali gitu ya. Sekarang dengan keadaan pandemi kayak gini, saya berhadapan langsung dengan pasien. Kadang-kadang kan pasien nggak mau dipantau. Maksudnya bukan nggak mau hanya by phone kan. Dia datang lah untuk ibunya, dia kan khawatir banget. Pasti datang. Nggak mungkin dong. Saya nggak mau gitu kan, nggak bisa. Jadi saya prepare juga untuk diri saya harus sehat, harus imun saya juga bagus gitu. Lebih dari 2 kali sekarang saya, 4 kali, 5 kali dan gula darah saya tetap nggak apa-apa gitu. Bukan alpha metanya yang walaupun dia beras merah ya, maksudnya sama-sama dari karbohidrat, tapi dia kan hanya bukan karbohidrat murni yang begitu yang kita makan nasi, bukan kan, diambil ininya, ambil sarinya, diambil luarnya ya, kulit arinya itu yang jadi membedakan antara beras merah ditumbuk sama alpha meta itu beda gitu. Ya betul Dok. Ini ada lagi, ini sharing saya bacakan ya biar bisa teman-teman semua di YouTube bisa dari Worthy Life Inspiration. Jadi benar sekali sharing ini anak saya beberapa minggu lalu kena COVID dengan CT 12,7 dan sempat opname di rumah sakit karena sudah mengalami gejala-gejala klinis yang lengkap kecuali sesak napas dan bersyukur sekali 1 minggu opname sudah boleh keluar rumah sakit. Dan CT-nya dalam 1 minggu naik menjadi 32. Dan gejala-gejala klinis sudah hilang semua sejak 2-3 hari pertama saat opname. Jadi masuk rumah sakit, opname 2-3 hari langsung gejala klinisnya sangat turun ya, turunnya signifikan. Nah, terapi anak saya selama di rumah sakit adalah dengan konsumsi alpha meta, Vitomix, dan air alpaspin yang terus di samping obat-obatan. Jadi kombinasi ya Dok ya? Ya, iyalah. Ya, terus di samping obat-obatan di rumah sakit dan memang benar-benar terbukti produk-produk tersebut sangat membantu pemulihan anak saya dengan cepat. Gitu Dok. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi ya Bu Intan di chat? Ya, alhamdulillah saya dulu dikenalkan sama Bu Danti nih. Cocok ya. Ya, jadi emang kerasa sekali ya bahwa
sistem imun itu penting dan itu yang murah ya dibanding kita sudah terkena ya Dok. Iya. Perilaku Kalau uang juga. bisa dicari ya Bu Intan ya, tapi Betul. apa namanya, kesempatan itu kan tidak semua orang juga masuk Gamaras masuk. Tidak Iya, semua benar. orang plasma konvalesen cepat didapat gitu kan. Nah, dan traumanya itu terhadap apa namanya, menderita itu kan agak lumayan ya. Nah, itu. Jadi cegah dulu lebih Cegah baik dulu kita lebih- bikin sistem imun dengan caranya Ibu Danti itu praktis. Ya, Bu Danti ya, saya terima kasih benar itu sharingnya. Juga memang perilaku ya Dok ya, jadi kita mentang-mentang udah divaksin, sistem Ya. imunnya bagus, tapi terus jalan-jalan, terus kontak sama orang yang sakit, kita nggak sadar, wah itu namanya nantang ya. Jadi virusnya Iya. yang masuk lebih banyak lagi. Iya. Ya, Kalau jarak demikian. ya gitu, jaraknya tuh. Demikian jadi kita sharing-sharing ini interaktif. Terima kasih semua yang memberi sharing dan pertanyaan. Jadi banyak pelajaran ya, bukan pelajaran ya, maksudnya pengetahuan gitu, kita bisa tahu lagi bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Oh ya, sebelumnya kita beruntung sekali produk-produknya nih lagi promo. So di bulan Mei ini kita minta bantu lagi, mungkin bisa sharing. Bulan ini kita punya promo-promo baik, kesempatan kita meningkatkan imun tubuh kita ya. Jadi ada yang Vitomax yang tadi sayur dan buah yang dikemas dengan sederhana, praktis. Ini gratis untuk promo dari tanggal 1, jadi selama bulan ini ya. Kalau kita beli 3, kita bisa 1 set, ya kita bisa dapat gratis lagi 3 ya. Dan yang berikutnya kalau kita beli yang sampai 6 botol itu gratisnya 2 set ya berarti ya, dapatnya gratisnya 7. Wow, ini promo 1 bulan ini selama bulan Juli. Ada lagi yang paket lengkap nih, jadi ada Alfametanya, ada Vitomax-nya. Itu free-nya dapat 4 botol Vitomax. Ini juga selama tanggal 5 sampai 15 Juli ya. Jadi sebentar lagi nih. Jadi segera ambil kesempatan ini karena penting benar. Ada lagi, nah ini yang menyenangkan sekali. Kita perlu Alfameta, hampir setiap orang di rumah kan perlu. Ya, ini paket yang paling enak nih karena kita 4 Alfameta, kita bisa dapat 2 box gratis yang bentuknya saset. Wow, ini gampang dibawa kemana-mana nih. Wah, ini kesempatan dan waktunya hanya sampai tanggal 23. Masih ada waktu ya, segera aja karena ini terbatas itunya produk barangnya ya. Jadi yang dapat lebih cepat. Nah, ini yang tadi disebut sama Dokter Dewi yang banyak menolong, yang tadi Ibu Danti cerita bahwa kita perlu Alphaspin karena untuk protek diri dari radiasi dan yang melegakan napas ya Dok ya, melegakan cairan juga jadi baik untuk air minum bahkan untuk darah kita. Ini 17 ini mungkin tanggalnya ya Alfameta. Nah, ini ada yang produk yang lengkap. Jadi begitu saja dialog interaktif ini, bincang-bincang interaktif tentang topiknya mengapa sudah divaksin masih bergejala berat untuk COVID-19. Semoga dari penjelasan Dr. Dewi dan Ibu Danti tentang bagaimana meningkatkan imun dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berlada di masyarakat. Demikian hari ini. Terima kasih Dr. Dewi. Terima kasih sama-sama, Mbak Intan. Terima kasih Bu Intan, Dr. Dewi. Terima kasih semua yang hadir di sini. Selamat malam.